Beragam adat dan budaya di tanah air ini telah membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang menarik di mata dunia. Tetapi karena beragam budaya dan adatnya itu ternyata bisa menyusahkan sebagian orang tertentu, salah satunya adalah kaum perempuan yang berstatus janda. Dan ternyata di Indonesia tidak kurang dari 6 juta wanita yang berstatus janda menjadi kepala keluarga. Dan itu bukanlah sesuatu hal yang sangat mudah. Tetapi Prakarsa Inovatif telah memberdayakan para janda yang menjadi kepala keluarga itu untuk memiliki harapan hidup yang lebih gemilang. Adonara adalah sebuah pulau kecil yang terletak di ujung timur Pulau Flores dan merupakan bagian dari Kabupaten Flores Timur. Kehidupan adat dan keagamaan yang begitu kental serta keunikan kebudayaan masyarakat Adonara merupakan serangkaian objek wisata di pulau yang dikenal dengan sebutan The New Paradise atau surga baru ini. Tari Hedung merupakan salah satu dari sekian banyak tarian dalam kultur masyarakat Adonara. Tari perang itu melambangkan tentang situasi perang. Sehingga tadi mungkin dalam peragaan itu karena perempuan, sehingga kelengkapannya hanya parang dengan tombak. Salah satu lagi keunikan masyarakat Adonara adalah pemberian mas kawin atau belis berupa gading gajah. Khasnya pernikahan di sini, belis atau mas kawin dari pihak wanita itu dalam bentuk gading. Itu turunan dari nenek moyang itu. Jadi tidak terlepas itu, daging itu tetap pakai itu. Kalau pulau lain atau di Jawa-Jawa itu tidak perlu kan, tapi di sini Adonara itu memang tetap wajib. Dengan nilai mas kawin atau belis yang begitu mahal, menjadikan derajat perempuan seolah terbeli. Maka kedudukan kaum perempuan dalam keluarga pun menjadi nomor 2. Kedudukan derajat perempuan sama laki-laki itu memang derajat perempuan dibawakan. Jadi apa-apa kekurangan perempuan, kami atasi semua itu. Tak bisa dipungkiri, ketentuan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga serta pencari nafkah utama dan perempuan adalah pengasuh utama anak-anaknya memang telah memperkuat nilai budaya beberapa daerah di Indonesia. Padahal tidak kurang dari 6 juta rumah dikepalai oleh perempuan sebagai kepala keluarga karena tidak ada suami. Perempuan yang harus mencari nafkah, mengurus anak, mengelola rumah, dan tetap menjadi bagian dari sistem dalam masyarakat. Prakarsa Inovatif menemui Ibu Yustina Masih Senari. Perempuan kepala keluarga ini harus berjuang sendiri mencari hidup demi kedua anaknya. Setelah suaminya merantau ke Malaysia dan menikah lagi di sana. Suami saya itu main perempuan. Nah, setelah anak saya yang kedua dia kawin dengan orang Jawa. Saya dengar bahwa dia menikah lagi, saya makan pun menangis. Tiap malam saya sembahyang. Apakah suami saya ini tetap ingat pada saya atau tidak? Di tengah kondisi ini, sekitar tahun 2000, lahirlah program pemberdayaan perempuan kepala keluarga atau PEKA, yang mencoba berkiprah menjawab sebagian persoalan kaum perempuan. Lewat lembaga itulah, Bernadette Deram menghimpun kaum perempuan di Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur. Perempuan yang ada di Kelubagolit pada umumnya suaminya merantau. Setelah merantau dia juga menikah lagi, jadi tidak pulang-pulang, tidak ada kabar berita, tidak ada kiriman. Di samping itu juga ada yang suaminya meninggal, suaminya cacat, juga bujang atau lajang, tapi dia harus menanggung keluarganya, menanggung juga orang tuanya dan adik-adiknya. Semua itu disebabkan karena semakin banyak perempuan atau peka itu karena mereka juga dibatasi oleh adat bahwa dia kalau sudah menikah dan sudah dapat belis, dia tidak boleh menikah lagi. Kegiatan PEKA diawali dengan mengembangkan lembaga keuangan mikro melalui kegiatan simpan pinjam. Pintu masuk program ini pertama lewat peningkatan kesejahteraan, yaitu simpan pinjam untuk mengikat mereka.
Simpan pinjam yaitu satu kegiatan yang mengikat kelompok dengan tujuan untuk mensejahterakan anggota. Dengan simpanan pokok 50.000 yang akan disimpan oleh anggota pada saat dia masuk menjadi anggota. Masih banyak lagi prakarsa inovatif yang dilakukan oleh PEKA dalam pemberdayaan perempuan. Prakarsa inovatif akan kembali sesaat lagi. Memberdayakan para perempuan yang berstatus janda melalui keterampilan, peningkatan pendapatan, meningkatkan peran serta mereka dalam perencanaan dan pengembangan adalah prakarsa inovatif yang membutuhkan konsentrasi dan usaha yang keras. Tetapi ternyata hasilnya sangat memuaskan. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana komentar masyarakat terhadap prakarsa inovatif. Satu peka tak cukup dianggap, dua peka tak cukup dianggap. Jika kita semua peka bersatu, tentu kita maju, tentu kita maju. Dengan kebersamaan, para perempuan kepala keluarga ini bangkit dan berjuang untuk memecahkan segala persoalan yang mereka hadapi. Dalam kegiatan PEKA, kaum perempuan juga diorganisir agar mampu meningkatkan kesejahteraannya dengan pelatihan keterampilan seperti tenun ikat, membuat piring lidi, hingga pemberantasan buta huruf. Pertama sekali waktu PEKA masuk di desa kami tanggal 5 Desember 2002, kami mendapat sosialisasi dari Ibu PL tentang program PEKA yang hanya merekrut janda-janda yang suaminya meninggal, lajang, yang ada tanggungan, dengan yang di Madu. Hasil tenun para anggota PEKA pun dijual ke pasar. Salah satunya yang dilakukan oleh anggota PEKA, Afria Bahre, seorang papa lele atau pedagang di pasar Waiwerang. Pekerjaan papa lele sarung, dapat dari teman-teman, tenun sendiri. Kacang mete sebenarnya bisa menjadi produk unggulan bagi Adonara. Tapi umumnya mete hanya dijual dalam gelondongan sehingga harganya pun murah. Berkat pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh Departemen Koperasi dan PEKA, kini kacang mete bisa dijual dalam keadaan sudah terkupas, sehingga harganya pun menjadi lebih bersaing. Setelah masuk ke PEKA, kami mendapat pelatihan dari Dinas Koperasi. Sebelum itu kami hanya jual gelondongan. Lalu kami dapat latihan dari Dinas Koperasi itu, baru kami bisa membuka usaha pengupasan kacang mete. Selain simpan pinjam dan pelatihan keterampilan, PEKA juga mengadakan diskusi untuk pemecahan masalah yang dialami para anggotanya. Salah satunya adalah kebersamaan dalam membangun rumah anggotanya yang membutuhkan bantuan dan pembangunan tempat ibadah. Seberat apapun derita yang dialaminya, Ibu Justina berhasil bangkit untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya dengan menjadi anggota PEKA. Saya merasa macam, memang pertama-tama itu macam sedikit ragu, jadi saya bilang bagaimana saya harus membesarkan kedua anak saya ini kan. Tapi setelah ini PEKA, saya dapat tertolong betul-betul. Kehadiran PEKA di sini bisa juga membantu masjid ini dalam hal menyumbangkan tenaga kerja sebagai membantu langsung. Selain membantu masjid, juga membantu gereja ini dengan memberi keramik untuk lantai. Tapi jarak antara gereja dan masjid kurang lebih 30 meter. Dibatasi oleh satu gedung balai desa Pepakelu. Karena memiliki prakarsa inovatif dalam pemberdayaan kaum perempuan,
program Peka mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan, baik dalam masyarakat maupun pemerintahan. Dengan kehadiran Peka di Kecamatan Kelapa Golit sudah memberikan contoh untuk kecamatan lain di Kabupaten Flores Timur untuk ikut turut dalam program ini. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai program Peka, Anda bisa mengunjungi www.peka.or.id. Pemirsa, keberhasilan prakarsa inovatif ternyata dilirik bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh lembaga internasional yang ingin menerapkan di daerah-daerah lain. Baiklah pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita dan semoga tayangan tadi memberikan manfaat, bukan hanya untuk diri kita pribadi, tetapi untuk memajukan bangsa ini. Saya Happy Sama undur diri dan ingat kita berjumpa lagi di Prakarsa Inovatif minggu depan. Sampai jumpa. Data tahun 19. Apakah suami saya ini tetap ingat pada saya atau tidak?